Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi pada perkuliahan kinetika dan keseimbangan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan kuis sebagai evaluasi dari bab yang pertama yaitu mengenai teori kinetik gas. Nah, pada bab yang kedua ini kita akan membahas mengenai larutan non-elektrolit. Nah, bagian pengantar pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu larutan. Mengingatkan kembali atau merecall pengetahuan yang sebenarnya sudah kalian peroleh waktu di bangku SMA ataupun madrasah aliyah atau waktu tingkat pertama ya di kimia dasar 1 dan kimia dasar 2. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Kita akan melihat klasifikasi materi atau zat. Ya. Jadi materi menurut pandangan kimia ada zat tunggal dan ada juga campuran. Zat tunggal itu sendiri terdiri atas unsur dan juga senyawa. Unsur biasanya hanya terdiri dari atom-atom yang sama. Misalnya ada unsur besi, maka penyusunnya adalah semua atom besi. Dia akan homogen, akan sama. Demikian juga dengan senyawa. Hanya berbedanya kalau unsur tadi dia hanya terdiri atas atom-atom yang sama, yang seragam. Senyawa ini merupakan gabungan dari beberapa atom yang kemudian membentuk senyawa. Nah, baik unsur maupun senyawa, keduanya adalah zat tunggal karena seragam dan sudah pasti homogen. Sementara kalau campuran, namanya campuran berarti dia gabungan dari beberapa zat, minimal 2 zat. Ya. Campuran itu ada yang kita sebut sebagai larutan, ada yang kita sebut sebagai koloid, kemudian ada yang kita sebut sebagai suspensi. Larutan itu sendiri biasanya yang disebut sebagai campuran homogen. Ya. Sementara koloid dan suspensi ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Walaupun misalnya untuk koloid ini tampak secara sekilas dia tampak homogen, namun bila kita melihatnya lebih dekat, apalagi menggunakan mikroskop, maka ternyata koloid itu merupakan suatu campuran heterogen. Ya. Nah, apa perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi? Secara fisik sebenarnya larutan itu memang sudah tidak dapat kita bedakan penyusunnya. Misalnya kita mencampurkan zat A dan B, maka kita tidak akan bisa membedakan mana A, mana B. Gitu ya. Karena semuanya akan menjadi satu dan tampak sama. Nah, kalau untuk koloid itu sendiri, koloid juga sama. Gabungan misalnya zat A dan B. Namun dia tidak dapat tercampur secara merata. Ya. Tercampur secara merata, namun sekilas dia masih tampak homogen. Koloid ini biasanya banyak sekali jenisnya. Gitu ya. Ada koloid gas-gas, koloid cair gas, dan sebagainya, banyak sekali jenisnya. Namun koloid ini ternyata kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia memiliki partikel yang dapat kita bedakan penyusunnya, yang disebut sebagai medium pendispersi dengan terdispersi, zat yang terdispersi. Sementara kalau suspensi ini memang suatu campuran yang benar-benar dapat kita lihat langsung bahwa dia adalah suatu campuran heterogen, ya, karena berbeda. Misal kita mencampurkan zat A dan B, maka dapat kita tetap lihat zat A-nya mana, zat B-nya mana. Misalnya seperti kita mencampurkan antara air dengan pasir. Air dan pasir apakah bisa mencampur? Tentu saja tidak. Kita tetap dapat melihat yang mana air, yang mana pasir. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai suspensi. Baik. Nah, campuran yang tadi gitu ya, yang disebut sebagai campuran kasar, ya, suatu suspensi, kemudian suatu koloid dan larutan sejati atau yang kita sebut sebagai larutan. Nah, secara fisik itu dapat berupa padatan
cairan maupun gas. Ya, jadi dia bisa dicampurkan antara padat dengan cair, atau cair dengan cair, atau padat dengan padat, atau cair dengan gas, atau padat dengan gas. Semua memungkinkan untuk kita campurkan, ya. Nah, larutan itu sendiri dia terdiri atas solut dan solvent yang kemudian saling bercampur secara sempurna membentuk suatu larutan, yaitu campuran homogen. Kemudian larutan itu sendiri berdasarkan sifatnya, ada yang disebut sebagai larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Coba kalian bedakan apa yang dimaksud dengan larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Perbedaannya ada di mana? Nah, silakan buka kembali pelajaran atau buku kimia dasar kalian untuk mendapatkan jawaban ini kalau lupa. Nah, seperti halnya tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa larutan itu terdiri atas solvent dan solut. Gitu ya. Solventnya bisa berupa suatu cairan yang sifatnya tunggal maupun majemuk atau gabungan, dan biasanya yang namanya solvent ini jumlahnya selalu lebih banyak dibandingkan dengan solut. Ya. Nah, solutnya itu sendiri atau zat terlarutnya bisa berupa zat padat, zat cair, ataupun gas. Sementara bisa juga solutnya tunggal atau zat murni atau zat campuran, majemuk misalnya ya, lebih dari satu. Misal kita mencampurkan terhadap air garam NaCl dan misalnya garam magnesium sulfat. Itu memungkinkan. Nah, solut biasanya kadar atau jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan solvent. Gitu ya. Baik, itu merupakan klasifikasi dari penyusun larutan. Berikutnya kita ingat-ingat kembali beberapa satuan konsentrasi yang biasanya sering kita gunakan di laboratorium, ya, terutama untuk orang-orang kimia. Ya, Ibu hanya mengingatkan kembali. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai persentase atau persen. Ada persen berat per berat, ya, berat per berat. Ada berat per volume, ada volume per volume, gitu ya. Nah, ini tinggal dilihat saja persentase, misalnya berat per berat, berarti biasanya berat dari misal untuk larutan berat dari solut per berat total larutan, maka kita akan mendapatkan persen berat solut terhadap larutan. Bisa juga persen berat per volume atau persen volume per volume, ya. Kemudian satuan konsentrasi yang kedua yang sering digunakan di laboratorium kimia adalah fraksi mol, ya. Apa itu fraksi mol? Ini perbandingan jumlah mol suatu zat di dalam larutan terhadap jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Gitu ya. Jadi kita membandingkan suatu mol zat, misalnya zat terlarut per mol total zat yang ada dalam larutan. Ya, misalnya mol NaCl di dalam larutan NaCl, maka fraksi molnya adalah mol NaCl per mol NaCl ditambah mol H2O atau air. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai kemolaran. Kemolaran itu apa? Atau molaritas, ya, yang satuannya adalah M besar, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Nah, ini harus digarisbawahi, jadi dalam tiap liter larutan. Jadi per volume larutan dalam satuan liter. Nah, sedikit berbeda dengan kemolaran atau molalitas yang punya simbol M kecil, yaitu jumlah mol zat terlarut tiap 1000 gram larut. Jadi kalau tadi dibandingkannya terhadap
1 liter larutan. Kalau yang ini terhadap 1000 gram pelarut. Jadi 1 kilo. 1 kilo pelarut saja, bukan larutan. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai kenormalan atau yang diberikan simbol N besar. Atau biasa juga disebut sebagai normalitas. Ya, apa itu normalitas? Normalitas adalah jumlah Greg. Nah, Greg itu biasanya orang kimia menyebutnya sebagai gram ekivalen. Jadi massa yang dibandingkan terhadap ekivalen elektron, ya, yang terlibat dalam reaksi. Biasanya untuk reaksi yang bersifat redoks. Jadi jumlah Greg zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi ini harus mempertimbangkan berapa jumlah mol elektron yang terlibat di dalam reaksi. Kemudian ini contohnya, misalnya untuk persen bobot atau persen berat per berat, 5 gram NaCl dalam 100 gram larutan. Ya, maka kita nyatakan NaCl-nya 5 gram per 100 gram. Maka dikatakan sebagai larutan 5 gram atau 5% berat per berat. Demikian juga kalau misalnya 5 mili etanol dalam 100 mili larutan, maka dikatakan sebagai etanol 5% volume per volume. Kenapa volume per volume? Karena yang ditinjaunya adalah volume dua-duanya. Kemudian ada persen berat per volume, misalnya 5 gram NaCl dalam 100 ml larutan. Ya, maka dikatakan sebagai NaCl 5% berat per volume. Oke, mudah-mudahan sampai sini penjelasannya dapat dipahami dengan baik. Contoh lagi. Suatu larutan dipersiapkan dengan melarutkan, ini ya, catat apa yang diketahui, 22,4 gram MgCl2 di dalam 0,2 liter air. Jika rapatan air murninya adalah 1 gram per cm kubik dan rapatan larutan yang dihasilkannya adalah 1,089 gram per cm kubik, hitung fraksi mol, molalitas dari MgCl2 di dalam larutan. Baik, kita sudah tadi menganalisis apa saja yang diketahui. Ada massa dari MgCl2 22,4 gram, ada volume dari air 0,2 liter, ada Rho atau massa jenis dari air murni 1 gram per cm kubik, dan ada massa jenis larutan yaitu 1,089 gram per cm kubik. Oke, penyelesaiannya adalah yang pertama kali bisa kita lakukan menghitung mol dari MgCl2 ini. Ya, tinggal kita membagi massa gitu ya, dibagi dengan massa molar. Ya, 22,4, massa molar MgCl2-nya adalah 95 gram per mol. Maka kita dapatkan mol MgCl2 adalah 0,24 mol. Sementara mol air atau H2O dapat kita peroleh dari volume H2O yang ada di dalam soal dikalikan dengan Rho-nya atau massa jenis dari air murni. Maka kita peroleh mol H2O adalah 11,1 mol. Nah, dari dua data ini kita sudah bisa menghitung yang pertama yaitu fraksi mol MgCl2. Oke, sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami. Baiklah, kemudian massa larutan adalah massa total dari pelarut dan terlarut, yaitu sebesar 222,4, gabungan dari massa air dan massa MgCl2. Sementara volume larutan dapat kita hitung dari massa jenis larutannya, gitu ya. Massa jenis larutannya tadi sudah diketahui di soal. Maka kita peroleh volume larutannya adalah 204 cm3.
Kemudian molaritas MgCl2 dapat kita hitung. Nah, dari mol MgCl2 yang sudah diketahui dibagi dengan volume larutan yang ini. Ya. Sehingga kita peroleh molaritas MgCl2 adalah 1,15 molar. Kemudian molaritas juga dapat kita hitung dengan membagi mol dari MgCl2 dibagi dengan berat dari pelarut, yaitu 0,2 kg. Jangan lupa satuannya ini harus dibuat dalam bentuk kilogram. Maka kita peroleh 1,18 mol per kilogram. Baiklah, sebagai latihan untuk di rumah, ini tidak perlu kalian kumpulkan. Silakan untuk dikerjakan bagian latihan dari bagian yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian tidak menemukan kesulitan dari soal latihan ini. Baik, silakan kalian diskusikan mengenai materi pengantar yang pertama ini mengenai larutan dan berbagai macam cara untuk mengekspresikan komposisinya. Untuk pertemuan pertama ini, bagian pengantar, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.